Latrut 2020 menjadi pramuka, cerdas, aktif, dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Perkenalkan, saya Adisti Nirmala dan rekan saya Sarah Prihatin akan memberikan materi mengenai tali temali. Di sini kita akan membahas mengenai tali temali. Nah, pastinya kakak-kakak sudah pada tahu kan apa itu tali temali? Karena dari SD kita sudah diajarkan mengenai tali temali. Selain itu, di lingkungan sekitar kita pasti banyak sekali yang menggunakan tali temali. Nah, sebenarnya apa sih pengertian tali temali itu? Nah, tali temali adalah salah satu seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga membentuk suatu alat atau benda lain yang bermanfaat. Misalnya adalah tandu, tiang bendera, pioneering, dan lain sebagainya. Pioneering adalah keterampilan dalam pembuatan bangunan darurat dengan menggunakan bahan-bahan seadanya. Oleh karena itu, dalam pembuatan pioneering sangat diperlukan penguasaan materi tali temali, termasuk aneka ragam, simpul, dan ikatan. Nah, kakak-kakak, sekarang kita akan belajar mengenai simpul dan ikatan. Dalam tali temali kita sering mendengar tali, simpul, dan ikatan. Nah, beberapa orang sering menganggap bahwa ketiga istilah tersebut memiliki makna yang sama. Namun, ternyata istilah tersebut memiliki makna yang berbeda atau perbedaan. Seperti tali merupakan bendanya, sedangkan simpul adalah hubungan tali dengan tali dan ikatan adalah hubungan tali dengan benda lain. Maka perlu diingat ya kakak-kakak bahwa tali, simpul, dan ikatan adalah hal yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai simpul. Nah, kakak-kakak, sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam simpul. Simpul yang pertama yaitu simpul ujung tali. Simpul ujung tali berfungsi untuk menjaga ujung tali agar tidak terurai. Yang kedua yaitu simpul mati. Simpul mati berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Yang selanjutnya yaitu simpul hidup. Simpul hidup berfungsi untuk mengikat tiang dan mudah dilepas kembali. Yang selanjutnya yaitu simpul anyam. Simpul anyam berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Simpul anyam berganda berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah. Jadi, simpul anyam itu berada dalam keadaan kering dan simpul anyam berganda berada pada keadaan basah. Yang selanjutnya yaitu simpul erat. Simpul erat berfungsi untuk memendekkan tali tanpa pemotongan. Yang selanjutnya yaitu simpul kembar. Simpul kembar berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin. Simpul kursi. Simpul kursi berfungsi untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang yang sedang pingsan. Yang selanjutnya yaitu simpul penarik. Simpul penarik berfungsi untuk menarik benda yang cukup besar. Jadi, yang telah saya sampaikan dan saya jelaskan tadi merupakan macam-macam dari simpul ya, Kak. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam ikatan. Nah, sebelumnya kakak-kakak telah mempelajarikan apa saja pengertian tali, ikatan, dan simpul. Nah, di sini kita akan mengulangi pengertian ikatan. Ikatan adalah hubungan tali dengan benda lainnya, misalnya kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Nah, untuk macam-macam ikatan sendiri, yang pertama yaitu ikatan pangkal.
Ikatan pangkal berfungsi untuk mengikat tali pada kayu atau tiang. Nah, simpul pangkal dapat juga digunakan untuk memulai suatu ikatan. Yang selanjutnya yaitu ikatan jangkar. Ikatan jangkar berfungsi untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. Nah, untuk ikatan jangkar ini biasanya juga dapat digunakan untuk mengikat timba atau ember. Selanjutnya yaitu ikatan Turki. Ikatan Turki merupakan ikatan yang berfungsi untuk mengikat sapu lidi atau digunakan menjadi setangan leher. Selanjutnya yaitu ikatan silang. Ikatan silang berfungsi untuk menautkan dua buah tongkat atau kayu yang posisinya silang. Nah, untuk ikatan silang ini umumnya membentuk sudut tidak tegak lurus atau tidak 90 derajat. Nah, yang selanjutnya yaitu ikatan palang. Ikatan palang berfungsi untuk menautkan dua tongkat pramuka atau kayu yang posisinya silang. Nah, untuk ikatan palang ini membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Nah, untuk penggunaannya yaitu untuk membuat kerangka dragbar atau tandu. Nah, selanjutnya yaitu ikatan kaki tiga. Ikatan kaki tiga berfungsi untuk menggabungkan tiga buah kayu atau tongkat dengan posisi saling lurus atau untuk membentuk kaki tiga. Nah, biasanya ikatan kaki tiga ini digunakan untuk membantu mendirikan tiang bendera. Kemudian ikatan cangga. Ikatan cangga berfungsi untuk menyambung dua buah tongkat secara lurus. Nah, ikatan ini biasanya digunakan untuk menggabungkan dua buah tongkat yang dijadikan sebagai tiang bendera. Nah, setelah mempelajari macam-macam simpul dan ikatan, di sini kami akan mempraktikkan beberapa macam simpul dan ikatan. Nah, kakak-kakak bisa memperhatikan ya, atau mungkin bisa mempraktikkannya sendiri di rumah. Audio Jungle. Audio Jungle.
kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka.